Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Severi Rizky yang biasa dipanggil Rizky. Salam teman-temanku, salam berjumpa kembali. Saat ini kita mengalami siklus perubahan yang baru karena sebuah bisa dibilang mungkin cobaan dari Gusti Allah terkait tentang pandemik corona ya. Jadi semua kegiatan sangat berubah total dari yang biasanya kita lakukan. Bahkan Ramadan kita juga tahun ini yang kita jalankan beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Semoga di tahun ini kita tetap sehat ya guys, tetap sehat dan selalu tersenyum dalam kondisi apapun, karena hakikatnya ini semua hanya sekedar cobaan. Baik guys, hari ini Rizky ingin membahas tentang kenapa sih kita udah Islam, kita udah hijrah, kita udah tobat, tapi kok belum bahagia? Nah, ini yang jadi pertanyaan guys. Sebenarnya tema ini terlahir dari pemikiran-pemikiran teman-teman Rizky dan juga termasuk refleksi Rizky sendiri pada saat itu, pada saat dimana Rizky merasa ini aku sudah Islam, cuman kok aku masih merasa ada yang beda ya. Kenapa hidupku tidak ada berubah? Kenapa aku masih merasa galau, masih merasa gundah gulanda ya, bahasa lebaynya gitu ya guys ya. Cuman kenapa itu? Itu jadi pertanyaan itu. Kenapa aku sudah Islam tapi kok belum bahagia? Lama kelamaan itu Rizky jadi sebuah pertanyaan besar di diri Rizky, dan ternyata bukan hanya Rizky gitu. Ternyata teman-teman Rizky juga merasakan hal yang sama seperti itu. Ketika Rizky curhat sama teman-teman Rizky, mereka mengatakan, aku ya juga merasakan. Aku nih udah Islam, katanya Islam kan agama yang sempurna, agama yang membawa keselamatan. Tapi kenapa kok kita masih merasakan takut, masih merasakan sedih, masih merasakan galau-galau yang luar biasa gitu, putus asa dan sebagainya. Ternyata ternyata banyak sekali orang, dan ternyata bukan hanya Rizky yang merasakan hal seperti itu. Terus Rizky bertanya, apa yang salah? Apakah Islam itu sebenarnya agama yang salah? Apakah Islam itu agama yang ternyata tidak membawa kebahagiaan sama Rizky dan sama orang-orang pemeluknya? Nah, ini jadi pertanyaan, Islamnya yang salah atau Rizkynya yang salah? Ternyata Rizky refleksi, Rizky pelajari lagi tentang sejarah-sejarah Nabi, bagaimana Nabi hidup, bagaimana Nabi menghadapi masalah dan sebagainya. Ternyata yang salah itu bukan agama Islamnya, tapi yang salah Rizkynya, cara Rizky berislam. Cara Rizky berislam guys. Ternyata Rizky selama ini Islam mengajarkan bagaimana untuk kita di surat Al-Maun ya kan, dikatakan orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardikan anak yatim, tidak memberikan makan orang miskin. Dan di ayat terakhir dari surat Al-Maun mengatakan bahwa orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang enggan memberikan bantuan. Lah, di sini jelas baru surat Al-Maun saja Rizky merefleksi diri Rizky. Ternyata Rizky tuh selama ini belum berislam secara benar. Kenapa? Ya sama teman masih serik-serikan. Apa bahasa serik ini ya? Mungkin masih sering mementingkan ego masing-masing. Sering tidak bisa mentoleransi pendapat orang lain. Terus Rizky dalam Islam juga dikatakan kalau bertemu, ternyata ada satu ajaran dalam Islam di mana kalau kita saling bertemu itu saling sapa, saling mengucapkan salam dan saling tersenyum. Bahkan senyum saja menjadi sebuah ibadah dalam agama Islam. Nah, ternyata itu yang selama ini yang belum Rizky terapkan, yang membuat Rizky belum bahagia. Rizky banyak musuh, Rizky apa? Ternyata Rizky tuh masih kurang gitu loh, masih sekedar baca syahadat doang gitu, masih sekedar baca syahadat dan sholat hanya sekedar sholat aja gitu. Ternyata masih banyak yang Rizky belum pahami tentang ajaran Islam. Oh, ternyata Islam itu menyuruh kalau bertemu sesama orang, orang lain itu saling memberikan salam. Kalau bahasa sekarang say hello lah ya. Terus memberikan salam, berjabat tangan ya kalau sesama muhrim ya. Kalau yang bukan muhrim ya mungkin sekedar seperti ini. Terus selalu tersenyum pada orang lain ya.
tidak memberikan muka yang judes dan sebagainya. Nah, ketika Rizky menerapkan hal-hal seperti itu, baru Rizky merasakan, oh ternyata Islam itu benar-benar indah. Ternyata ketika selama ini Rizky menerapkan sesuatu yang termakan dengan teori-teori yang Rizky pelajari di luar Islam. Seperti Rizky mempelajari teori-teori yang nggak bakal saya Rizky sebut lah, yang mengajarkan kita tentang bagaimana tidak empati sama orang lain dan sebagainya. Di Islam itu ternyata tidak seperti itu. Islam mengajarkan kita harus selalu empati, bahkan diancam sebagai orang mendustakan agama ketika kita enggan memberikan bantuan. Dan bantuan itu tidak dikatakan itu apakah orang Islam atau Kristen atau apa, tidak. Ternyata Islam mengatakan itu seluruh manusia, nggak memandang dia agama apa, ras, suku dan sebagainya. Ketika ada orang yang butuh bantuan, ya kita bantu dalam hal kebaikan. Ternyata itu yang buat Rizky menemukan sesuatu kekurangan dalam diri Rizky dalam melaksanakan keislaman. Rizky selalu banyak musuh, Rizky nggak mau tersenyum, Rizky ya anak-anak muda ya kerjaannya marah-marah terus, emosian ya kan. Terus terutama ketika Rizky galau putus cinta, guys, Rizky merasakan dimana hidup ini benar-benar tidak aku udah pacaran bertahun-tahun, sudah melakukan dosa lagi, ya kan namanya pacaran dosa ya. Nah, tapi ternyata malah putus, nggak ada gunanya. Jadi seakan-akan hidup ini ya udahlah selesai gitu aja. Ternyata dalam Islam, Rizky kira bahwa Allah itu nggak bakal mau mengampuni Rizky. Jadi galau sekali. Ternyata Rizky menemukan satu ayat di Al-Quran yang mengatakan di surat Az-Zumar ayat 53. Allah menyuruh kita untuk jangan sampai putus asa. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Terus Allah juga mengatakan dalam surat Wadduha ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Spirit seperti itu yang diajarkan Al-Quran. Yang buat Rizky ternyata sekarang Rizky menjadi kuat. Ketika Rizky putus cinta, nggak apa-apa, ada Allah ya. Ketika Rizky dijahati orang lain, Rizky bilang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada Allah. Jadi guys, teman-teman semua yang mungkin teman-teman masih merasakan kenapa kok aku udah Islam tapi belum bahagia. Mungkin guys dari cara hidup kita yang masih belum sesuai dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan kita selalu tersenyum, selalu menyuruh kita untuk menyapa orang lain, memberikan bantuan. Bahkan ada satu hadis yang benar-benar Rizky sangat shock. Ternyata Islam tuh benar-benar indah gitu, shock banget karena ya itu satu hadis mengatakan bahwa kata Rasulullah, apabila kamu percaya pada hari akhir, percaya pada Allah dan hari akhir, maka hargailah tetanggamu, hormatilah tetanggamu. Dan itu hanya batas itu doang, hormatilah tetanggamu. Tidak ditambah embel-embel hormatilah tetangga muslimmu atau hormatilah tetangga agama apa. Tidak ada. Semua yang tetanggamu, baik dia agama apapun, agama Islam, Kristen, tidak ada di situ. Buddha, Hindu, tidak ada di situ pembatasan. Yang penting dia tetanggamu, kamu harus hargai. Kalau kamu percaya sama Allah dan hari akhir. Itu yang buat Rizky ternyata Islam itu sangat toleransi banget ya. Cuman akunya saja yang terlalu di agama lain nggak pantas untuk berteman sama mereka. Ternyata memang bukan dari agamaku yang salah, tapi cara berislamku yang salah, cara berislamku yang belum benar. Guys, mungkin teman-teman yang mungkin baru hijrah sama seperti Rizky, kalau bahasa anak-anak keren sekarang berhijrah, tapi kalau bahasa anak-anak pondok ya, Rizky bergaul sama anak pondok itu bertobat dia guys ya. Bagi teman-teman yang mungkin barusan bertobat dan tapi kok udah bertobat tapi kok masih merasa kok masih belum bahagia ya, mulai deh koreksi tingkah laku kita sehari-hari itu. Apakah udah seperti orang muslim yang diajarkan oleh agama kita? Apakah kita udah ringan tangan, memberikan mudah membantu orang lain? Udahkah kita kalau bertemu memberikan salam tersenyum? Dan udahkah kita menghilangkan rasa apatis kita kepada orang lain? Sudahkah kita menambah rasa empati kita pada orang lain seperti yang dicontohkan Rasulullah? Nah, ketika mungkin teman-teman sudah menerapkan hal-hal kecil seperti itu yang diajarkan Islam, tersenyum, ngucapin salam, terus menghargai tetangga, baik itu tetangga muslim ataupun tidak muslim, mungkin ini bisa jadi jalan keluar untuk menenteramkan hati kita di mana kekurangan kebahagiaan yang selama ini kita rasakan.
cukup sekian guys, curhat dari Rizky. Ini sekedar curhat ya guys, mudah-mudahan bermanfaat. Bukan Islam yang salah, tapi cara berislam kita yang belum benar. Baik, wabillahi taufiq.